Ya, lantas seperti apa sebenarnya respon dari sejumlah pihak ya? Apakah ini merupakan solusi atau kemudian apa justru menjadi kemunduran begitu ya bagi penyelenggaraan haji dan juga umroh di Indonesia? Kita akan langsung bahas pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Di sebelah saya sudah ada Pak Mustoli Siraj yang merupakan Ketua Komnas Haji. Assalamualaikum Pak Mustoli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Sehat, Alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah. Di sebelahnya sudah ada Pak Asep Suparman yang merupakan Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia, INSA. Betul ya? Pak Asep, terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam. Selamat malam. Kemudian juga ini sudah langganan ya, Pak Trubus ya. Pak Trubus Rahadiansyah yang merupakan pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti. Selamat malam Pak Trubus. Baik, saya akan langsung ke Pak Mustoli terlebih dahulu ya. Pak Mustoli, wacana yang kemudian ini digaungkan sebenarnya dari pihak swasta ke pemerintah begitu yang saat ini tengah dijajaki oleh pemerintah. Mungkin tidaknya begitu, sebenarnya langsung dijawab saja Pak, ini solusikah atau banyak yang mengatakan justru kemunduran begitu Pak? Kok jadi dari yang tadinya kita menggunakan pesawat jadi menggunakan kapal yang bahkan waktunya mungkin bisa disebut lebih lama begitu ya? Iya, saya melihat dari wacana yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama merupakan ikhtiar mencari alternatif-alternatif bagaimana penyelenggaraan ibadah haji itu berjalan dengan nyaman, aman, dan selamat begitu ya. Jadi saya kira wacana ini jangan kita reject dulu, jangan kita langsung tolak, tidak juga. Bisa jadi satu wacana itu hari ini ditolak, tapi beberapa waktu yang akan datang bisa jadi relevan. Nah, oleh karena itu saya melihatnya begini, hari-hari ini kan situasi global itu juga tidak menentu Mbak. Betul. Atau misalnya perubahan iklim begitu ya, climate change dan lain-lain. Bisa jadi ide ini juga relevan, tetapi maksud saya begini, yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana kemudian mengkaji sedemikian rupa kemungkinan-kemungkinan atas wacana ini. Misalnya, ada kelebihan sebetulnya ketika penyelenggaraan ibadah haji menggunakan jalur laut. Bisa membawa jamaah dengan jumlah yang langsung besar, bisa 3.000, bisa 2.000 dan seterusnya. Memang alam bawah sadar kita hari ini ketika bicara soal pemberangkatan ibadah haji di jalur laut itu seolah-olah akan mundur ke belakang begitu tahun 50 60 begitu, karena pertama kali penyelenggaraan ibadah haji menggunakan pesawat terbang itu kan zamannya Menteri Agama Pak Mukti Ali gitu dan terakhir tahun 75 dan terakhir kemudian penyelenggaraan ibadah haji menggunakan jalur laut itu tahun 79 ketika PT Pelayaran Arafat itu kolaps. Dan itu pun memakan waktu 4 bulan kalau tidak salah ya. Memang ada banyak pengalaman-pengalaman yang ada baiknya juga ada catatannya Mbak. Nah, oleh karena itu saya melihatnya kita kaji dulu saja wacana ini dan kemudian kemungkinannya. Apa misalnya waktunya bagaimana? Kemudian bagaimana kesiapan petugas? Bagaimana keselamatan jamaah dan bagaimana logistik di atas kapal ketika misalnya asumsinya saya kira lebih cepat mungkin bisa tidak seperti zaman dulu misalnya berbulan-bulan begitu. Itu tadi pertanyaannya Pak Mus, berartinya pengkajiannya ini sudah sejauh mana ya? Karena kan informasi yang kita terima sejauh ini sudah ada upaya komunikasi antara Indonesia kemudian juga dengan Arab Saudi ya untuk memastikan apakah di sana juga sudah ready pelabuhannya, apakah bisa menerima kapal dari Indonesia dan lain sebagainya? Ya, memang kalau untuk hari ini Mbak, waktu-waktu pengalaman haji penyelenggaraan ibadah haji sejak pandemi dari 2020 sampai hari ini, sebetulnya kan tidak ada kendala yang serius terkait dengan moda transportasi jamaah begitu ya, yang menggunakan transportasi udara. Nah, oleh karena itu saya kira memang ketika mau menggunakan jalur laut ada banyak hal-hal yang harus dipersiapkan, baik di tanah air, misalnya pilihan-pilihan pelabuhannya ada berapa yang ready, kapalnya bagaimana. Beda dengan misalnya menggunakan angkutan udara itu kan sudah settle, ada 12 embarkasi begitu ya. Dan kemudian penerbangan juga relatif lebih cepat karena dia bisa 10 sampai 12 jam begitu ya, itu sudah sampai di sana. Nah, memang akan banyak tantangan Mbak terkait dengan penyelenggaraan menggunakan jalur laut ini. Ini saya kira, dan regulasinya juga kalau diregulasi saya kira tidak menjelaskan secara rigid apakah harus di undang-undang ya, di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh itu tidak disebutkan harus menggunakan moda transportasi apa untuk menuju ke Arab Saudi. Hanya memang yang sudah kemudian settle dan selama ini berlangsung lama itu menggunakan pesawat udara atau angkutan udara. Nah, sehingga kemudian ini membuat masyarakat juga ada yang pro, ada yang kontra. Tapi nanti dijelaskan oleh beliau-beliau lah yang pakar-pakar di bidang kelautan begitu ya. Nah, tapi memang yang menjadi concern hari ini adalah menyangkut, menurut saya adalah menyangkut urgensinya.
apakah sudah urgen kemudian kita beralih dari udara ke laut begitu? Itu yang saya kira belum menjadi pilihan yang mendesak begitu ya. Karena bagaimanapun hari ini orang menuntut penyelenggaraan ibadah haji itu lebih cepat begitu ya. Oke, nah, jadi urgensinya adalah kecepatan itu tadi. Betul. Karena sudah banyak antrian untuk kemudian ini berangkat haji, begitulah itulah yang kemudian ini membukakan wacana berangkat dengan kapal laut. Betul, ketika nanti kemudian kan sekarang ini Arab Saudi juga secara ambisius akan kemudian membuka atau memperbesar kuota haji, Mbak. Jadi ambisinya Pangeran Muhammad bin Salman itu kan penyelenggaraan ibadah haji pasca 2030. Baik. Itu dia akan ambisinya itu 5 juta jamaah. Baik. Dengan kata lain akan banyak negara-negara yang kemudian kuotanya ditambah. Nah, bagaimana kemudian ketika kuota ini ditambah, kemudian juga siap. Kalau penerbangan kan misalnya biayanya bisa jadi mahal. Baik. Bagaimana kalau misalnya dengan menggunakan jalur laut yang kira-kira bisa secara kolosal membawa jamaah itu alternatif yang disiapkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi jamaah haji yang kemudian ini jumlahnya banyak itu ya. Saya bergeser ke Pak Asep. Ini kan ranahnya Pak Asep ya. Ketika kita berbicara mengenai sebenarnya armada nasional kita ini sudah siap belum sih Pak untuk kemudian ini berlayar memberangkatkan jamaah haji ataupun juga umroh? Baik, terima kasih. Mungkin kami dari INSA ya, ada anggota INSA yang punya lesson learn tahun 2011 bahwa itu diperintahkan oleh Presiden SBY, perusahaan pelayaran nasional ya PLNI saat itu ya, untuk membawa TKI yang bermasalah di Jeddah kurang lebih 2.300. Saat itu penerbangan ya Garuda hands up ya, akhirnya anggota kami yaitu PT PLNI ya ditugaskan oleh pemerintah membawa sebanyak 2.300 itu. Jadi kapal yang dibangun dengan sekarang beda lagi dengan kondisi ini dengan kapal yang dibangun 50 tahun yang lalu. Kapal sekarang ini AC-nya lebih dingin, kapasitasnya lebih besar, itu bisa membawa 2.300 orang, sehingga unit cost-nya kalau dihitung ya kita bisa hitung. Makanya tadi terkait dengan ide ini, ya bisa dikaji lebih dalam lah. Jadi ya secara holistik pengkajiannya, itu ya pengalaman perusahaan bayaran anggota kami, yaitu perjalanannya tidak selama seperti tahun 79 gitu ya. 79. Tapi betul ya, tahun 79 itu memakan waktu 3-4 bulan ya Pak ya? Saya dengar begitu. Nah, kalau yang sekarang? Sekarang itu anggota kami cuma 8 hari dari Jakarta. Saat itu Jakarta, Kolombo, terus Jeddah. Itu hanya 8 hari. Jadi menjawab permasalahan untuk efisiensi waktu tersebut sebenarnya? Betul. Dan sebenarnya ada multiplier efek positif ya. Kalau ini dari sisi kajian ya. Karena perjalanannya cukup lama, itu kan bisa dimanfaatkan untuk tausiah, pendalaman masalah haji dan lain sebagainya gitu kan. Mungkin kalau di darat itu tidak tuntas, dalam perjalanan 8 hari itu diisi supaya itu lebih mantap lagi di dalam pelaksanaan hajinya gitu seperti itu. Jadi untuk zaman sekarang ini ya kapal saat itu kecepatannya 22 knot bisa menempuh dengan 8 hari. Dan ini adalah merupakan alternatif tentunya yang disampaikan oleh Pak Mus tadi dari Komnas Haji gitu kan, sebenarnya merupakan alternatif. Once ketika udah saturasi di udara ya sebagai alternatif tinggal dihitung berapa unit cost-nya per orangnya, itu kan gampang. Kita bisa lihat dari fixed cost, variable cost dan lain sebagainya, butuh berapa lama ketika kapal misalkan post-stay dan sebagainya, atau kita dimanfaatkan operasi terus gitu kan. Yang penting ritmenya adalah 8 hari itu nyampe ke sana. Kita harus menghitung sebelum dan sebagainya seperti itu. Pak Asep, sebenarnya pertanyaannya apakah sudah ada begitu ya kapalnya, Indonesia ini memiliki kapal dan langsung diberangkat nanti bisa saja kapan saja begitu, atau sebenarnya kita ini sewa Pak? Jadi artinya menjawab efisiensi waktu tapi kan belum tentu menjawab secara biaya begitu ya? Betul. Ya kalau kapalnya ya mungkin harus cek dulu di anggota-anggota kami saat ini ya, itu kan 14 tahun yang lalu. Seperti PLNI punya kapal yang speednya 22 knot gitu saat itu. Jadi memang sudah terbukti gitu kan, itu adalah merupakan lesson learn gitu kan, pelajaran untuk yang isu sekarang ini bagaimana berangkat haji menggunakan kapal laut gitu, menjadi pelajaran, tapi bisa dan lebih cepat gitu kan, itu seperti itu ya. Apalagi zaman sekarang itu ya itu tadi pelayanan bisa diperbaiki dan lain sebagainya gitu kan, dan harus dimanfaatkan untuk pemahaman ibadah hajinya itu. Jadi manfaat pelajaran yang lebih lama daripada pesawat udara, manfaatkan untuk pendalaman, bahkan mungkin kalau bisa ya menggunakan kapal laut ya peningkatan keimanannya bisa lebih tinggi gitu loh Prof, gitu kira-kira seperti itu gitu. Karena memang di dalam perjalanan diisi oleh ustadz-ustadz yang berbobot gitu, yang sehingga pemahaman haji itu memang paham betul bagaimana tadi mencium hajar dan sebagainya sesuai hadis, bagaimana manfaat seperti itu ya. Baik, saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, kalau kita tahu ya di 2025 ini kan ada pemanggasan anggaran sebesar kurang lebih 66% dan itu kemudian ini juga menjadi efek domino yang disebut-sebut
sebagai efek domino penyelenggaraan haji di tahun 2025 yang kemudian ini memiliki banyak catatan. Nah, kalau Anda sendiri sebagai pengamat kebijakan publik melihat adanya solusi dengan keberangkatan jamaah haji ataupun juga umroh dengan menggunakan kapal laut ini seperti apa? Cukup menjadi atau menjawab atau tidak? Iya, menurut saya sebagai kebijakan inovasi yang sifatnya alternatif, tentu ini sangat menjawab. Ya, setidaknya pertama dari sisi efisien. Nah, ini nanti tinggal bagaimana menghitung kosnya, karena kan kalau misalnya tadi dijelaskan ini sewa atau milik sendiri dari kapal kita, mungkin itu lebih efisien misalnya seperti itu. Atau nanti harus diperbandingkan juga, karena misalnya tadi dijelaskan Mas Mus, pakai pesawat dengan pakai ini lebih efisien mana, kan gitu, itu kan harus dihitung. Artinya selama ini regulasinya Mbak, itu di Undang-Undang nomor 8 dan Peraturan Menteri Agama nomor 5, itu harus direvisi dulu, karena nomor 5 ini masih mensyaratkan pakai pesawat. Jadi pesawat harus tiket, punya tiket bolak-balik, itu yang disyaratkan di dalam Peraturan Menteri Agama. Nah, itu yang menurut saya harus dihindari. Yang kedua, ada sisi efektivitas, apakah ini harus efektif atau tidak? Betul. Saya rasa ini efektif kalau konteksnya adalah bagaimana mendorong masyarakat agar menggunakan alternatif lain selain pakai pesawat, kan gitu. Nah, di sini kemudian kalau lihat animo masyarakat belajar agama kan jauh lebih baik ketika masa di perjalanannya panjang, Mbak. Gitu. Jadi mengenai tausiah agama tadi misalnya, kan masyarakat karena sampai di sana nggak tahu ini yang namanya mikot itu seperti apa, Bir Ali bagaimana, ini kenapa tanah suci, ini tanah haram, atau itu Ka'bah itu seperti apa. Ini kan perlu penjelasan. Syukur hal ini setelah dengan melakukan umroh. Nah, umroh ini kita juga masih didiskusikan apakah umroh yang konteksnya reguler seperti biasa, kan ramai kemarin ini umroh backpacker. Ini kan juga sempat diusulkan bagaimana ini masuk di dalam Masyarakat Utara, karena di situ ada kata perorangan di Peraturan Menteri Agama itu boleh, dan tanpa melalui yang namanya agen perjalanan itu boleh. Nah, ini kan juga harus diadopsi karena memungkinkan orang untuk bisa ke sana. Yang ketiga sisi keberlanjutan, Mbak. Bagaimana kita menghitung keberlanjutan itu? Kalau misalnya memang pelabuhan di Jeddah sudah selesai sebagaimana disampaikan oleh pihak Arab Saudi waktu dengan Pak Prabowo bertemu itu, maka otomatis itu menjadi alternatif yang paling bagus. Artinya dengan adanya kapal-kapal bisa menaruh dan target kuota tadi dijelaskan Mas Mus itu ke depannya memang Arab Saudi menginginkan kuotanya diperluas, maka otomatis ini sangat potensial. Dan kita lihat animo masyarakat kita untuk naik haji umroh itu kan tinggi sekali, dari tahun ke tahun meningkat terus. Nah, sehingga disinilah menurut saya memang hal-hal yang perlu diatur. Yang terakhir menurut saya tata kelola. Nah, kalau tata kelolanya itu ini Mbak transparan, terbuka, kemudian dalam ini mereka mendapatkan kemanfaatan, misalnya mengenai yang sakit, tiba-tiba sakit bagaimana, kalau di kapal itu harus sudah ada dokter, apalagi banyak lansia juga kan Pak Trubus. Mereka meninggal harus bagaimana, kan harus nunggu ini, bla bla, ini kan harus diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan persepsi negatif terkait dengan tata kelola itu. Kemudian bagaimana juga Menteri Keagamaan nanti ini kan masih di bawah Kementerian Agama pengawasannya, atau memang sudah BP Haji yang sudah ini. Karena itu Undang-Undang nomor 8 itu belum dirombak sampai hari ini, dimnya juga belum ada. Jadi apakah itu akan diwenangkan ke sana, meskipun secara politis ya karena lembaganya sudah ada, tetapi kan kita publik melihat ya belum ada apa-apa, undang-undangnya aja masih memintakan Menteri Agama, belum Kementerian BP Haji. Nah, ini kan hanya berubah, karena itu munculnya komentar di publik ada dari BP Haji mengatakan itu kontradiktif, tidak efisien dan sebagainya, itu menurut saya juga terlalu memberi informasi yang tidak baik kepada publik atas karena ini masih dikaji itu. Begitu ya Pak? Betul, lagi perlu kajian yang mendalam menurut saya itu Mbak, dalam rangka cost and benefitnya lah. Selanjutnya mungkin pertanyaan untuk Pak Mustoli dan juga Pak Asep ya, ini lantas seperti apa? Kalau tadi disebutkan memang memakan waktu yang cukup lama, tapi mereka bisa lebih khusyuk secara beribadah begitu. Tapi kan banyak juga yang kemudian ini lansia yang perlu dijaga secara mental maupun juga fisiknya. Kesiapan kita seperti apa? Tapi dijawab nanti Bapak-Bapak, kita akan jeda terlebih dahulu, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan sebelum kami lanjutkan dialog pada malam hari ini, kita bergabung terlebih dahulu dengan rekan kami Haidar Fasyal untuk mengetahui seperti apa kemudian ya respon dari masyarakat mengenai wacana ibadah haji menggunakan jalur laut ini. Selamat malam Fasyal, seperti apa kemudian respon ya warga yang kemudian berhasil Anda wawancarai berkaitan dengan bagaimana penyelenggaraan ibadah haji jika nantinya akan diselenggarakan melalui jalur laut? Baik, Tiara dan juga pemirsa, memang betul sekali bahwa pemerintah ini tengah mengkaji kemungkinan dibukanya kembali jalur laut sebagai opsi alternatif untuk
perjalanan ibadah haji ataupun umroh. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Agama Narsudin Umar yang mengatakan dan juga menyebut bahwa jalur laut ini bisa menjadi opsi alternatif bagi masyarakat karena dianggap harganya yang akan lebih terjangkau. Bahkan saat ini pemerintah tengah berdiskusi dengan otoritas Arab Saudi. Kedai demikian, memang wacana ini, Tiara dan juga pemirsa, menuai pro dan kontra. Bahkan dari Badan Penyelenggara Ibadah Haji sendiri mengatakan bahwa wacana ini sebetulnya kontraproduktif dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan juga efisiensi penyelenggaraan ibadah haji. Itu dari BP Haji. Tapi bagaimana dengan masyarakat? Kami akan mencoba menggalinya dan juga bertanya-tanya. Di sini sudah ada satu keluarga pemirsa yang sedang makan. Saya akan coba ganggu sedikit. Selamat malam, Bapak. Boleh minta waktunya? Bapak namanya siapa? Dengan Najib. Najib. Bapak Najib, bagaimana dengan adanya wacana akan dibukanya kembali jalur laut untuk penyelenggaraan ibadah haji? Setuju atau tidak, Pak? Saya rasa saya kurang setuju ya, karena ini jadi kembali ke masa lampau di mana ibadah haji memerlukan waktu yang sangat lama dan penuh resiko. Ya. Jadi dengan adanya wacana ini menurut saya kontraproduktif ya, gitu. Dan mau berapa banyak sih savingnya yang bisa dilakukan untuk ini dengan menggunakan jalur laut? Savingnya seberapa? Sebandingkah dengan resikonya dan waktu tempuhnya? Itu sih. Oke, tapi kan dikatakan bahwa wacana ini ada karena dianggap dapat memangkas biaya haji. Bukankah Bapak merasa ini sebagai solusi berarti apa ya? Ya seperti yang saya kemukakan tadi ya, itu berapa banyak efisiensi yang didapat dengan menggunakan jalur laut? Apakah dia sebanding dengan resikonya? Menurut saya resikonya jauh lebih besar dan waktu tempuhnya juga begitu lama, sehingga menurut saya tidak efektif ya, tidak efisien juga. Gitu. Artinya kalau misalkan ada wacana ataupun ada regulasi di mana kita bisa membayar ibadah haji dengan lebih murah tapi lebih jauh gitu, waktu tempuhnya lebih lama, itu Bapak tidak tertarik untuk mencobanya, Pak? Saya pribadi tidak, tapi mungkin ada juga masyarakat yang merasa ini sebagai solusi ya, tapi menurut saya pribadi saya rasa tidak. Tapi jika ini dianggap sebagai satu alternatif, ya mungkin ya silakan saja dicoba. Tapi sejauh masyarakat masih boleh memilih, dan saya pribadi akan tetap memilih jalur udara. Oke, itu tadi dari Pak Najib. Kita coba untuk tanya lagi narsum satunya. Tidak lengkap rasanya kalau tidak bertanya kepada perempuan. Tadi laki-laki sudah. Mbak, izin boleh minta waktunya? Oke, Mbak namanya siapa? Naisa. Mbak Naisa, bagaimana kalau Mbak Naisa ini setuju atau tidak soal wacana tersebut, wacana ibadah haji menggunakan jalur laut? Kalau saya sendiri sih nggak setuju ya, nggak mau kalau untuk dari jalur laut. Kenapa tuh Mbak kalau boleh tahu? Mungkin dari jarak tempuhnya kan lama ya, dan juga resikonya banyak dan kurang nyaman juga sih kalau dari saya sendiri. Gitu. Kalau begitu harapannya apa kalau bisa disampaikan kepada pemerintah ataupun pemangku kebijakan ke depannya terkait dengan ibadah haji ke depannya ini bagaimana? Harapan Mbak sendiri? Harapannya mungkin perbaiki dari regulasi untuk dalam hal antrian haji dan lain sebagainya gitu sih. Terima kasih Mbak Naisa atas jawabannya dan juga tanggapannya. Itu tadi Tiara dan juga pemirsa tanggapan dari masyarakat. Memang pro dan kontra sudah menjadi suatu yang biasa dalam hal apalagi terkait dengan wacana. Dalam hal ini juga kita dapat informasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto ini bahkan sudah menginstruksikan BP Haji untuk mengupayakan penurunan biaya haji untuk musim yang akan datang. Tentu kita akan nantikan bagaimana pemangku kebijakan ini membuat regulasi yang diharapkan dapat memutuskan berdasarkan dengan kepentingan masyarakat. Dan tadi sudah ditanya apabila memang wacana ini terjadi. Pertanyaannya adalah seberapa besar biaya yang akan diturunkan dan berapa lama perjalanan yang akan ditempuh dari Jakarta hingga ke kota suci Mekah dan juga Madinah. Untuk sementara demikian, Tiara, kami sampaikan dari Cikini, Jakarta. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Haidar Fasyal melaporkan langsung dari Cikini. Selamat bertugas kembali. Saya mungkin akan langsung ke Pak Mustoli ya, Pak. Kalau tadi kita sedikit komentari, nampaknya warga juga banyak yang tidak setuju begitu ya. Dan pertanyaannya adalah itu tadi, seberapa besar sih penghematan yang kemudian didapat? Apakah sebanding dengan resiko yang kemudian ini akan dijalani begitu ya? Sekalipun mungkin lebih singkat waktunya dibanding yang 4 bulan, tapi kan 8 hari, 10 hari ini kan juga termasuk lama jika dibandingkan dengan naik pesawat. Iya, memang yang kemudian menjadikan masyarakat
kontra itu adalah karena dibandingkan pesawat yang cuma beberapa jam gitu ya, langsung sampai di Jeddah atau di Madinah, ini kok sampai berhari-hari. Ditambah lagi tadi dari masyarakat bilang banyak resiko. Publik kan begitu ya ininya, apa mindsetnya. Misalnya gelombang tinggi, badai gitu ya, kemudian belum lagi resiko-resiko apa namanya kekerasan di laut, bajak laut dan lain-lain. Nah itu juga bagian yang kemudian masyarakat akhirnya kok seperti balik ke masa lalu. Nah kalau biaya saya kira memang perlu ada perhitungan. Misalnya Kementerian Agama kita dorong untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Kan di sana kan ada bagian hubungan laut begitu ya. Nah, saya kira mereka bisa menghitung biayanya, kosnya, perjalanan yang ideal. Dan kemudian pertanyaan, akan banyak muncul pertanyaan Mbak. Misalnya bagaimana pelabuhan-pelabuhan yang ready? Apakah cuma Tanjung Priuk atau Tanjung Perak atau yang lain? Bagaimana persis? Kalau di pesawat itu kan 12 embarkasi. Ada Aceh, ada Padang, ada Solo, ada Jakarta, ada Kertajati dan lain-lain. Nah oleh karena itu saya kira ini memang masih butuh kajian mendalam. Tapi saya mau flashback Mas. Ide dan gagasan atau wacana semacam ini sebetulnya pernah didiskusikan juga tahun 2007 pada saat menterinya itu Pak Maftuh Basyuni. Ada cendekiawan muslim dari IJMI namanya Pak Muslimin Nasution yang juga mewacanakan hal semacam ini. Tapi waktu itu Pak Maftuh itu kemudian keberatan. Sehingga kemudian ide ini kemudian mengendap. Baru kemudian tahun ini muncul lagi. Nah tapi jangan dulu kemudian langsung mereject atau kemudian menolak ide ini. Bisa saja ini menjadi relevan kalau kemudian ternyata negara tuan rumah dalam hal ini adalah Arab Saudi, itu kemudian meminta supaya sebagian atau sepersekian kuota haji itu kemudian berangkat ke Tanah Suci itu harus menggunakan kapal laut misalnya, kan bisa saja terjadi kayak misalnya. Jadi ini bagian dari kerjasama dengan Arab Saudi juga begitu ya? Karena ini kan muncul Pak Menteri Agama itu memunculkan wacana ini pasca kemudian pertemuan Presiden Prabowo dengan Pangeran Muhammad bin Salman. Nah, bisa jadi ini juga bagian daripada perluasan kerjasama bisnis dan perdagangan. Nah itu saya kira seperti. Tapi akan masih banyak PR yang harus kita bahas, harus kita gali dan bagaimana mitigasinya ketika terjadi tadi sakit, kemudian ada banyak persoalan-persoalan. Apa sudah menjadi pembahasan berkaitan dengan mungkin lansia yang kemudian akan perjalanan jauh? Karena lansia tahun ini kan 15.000. Seperti apa mitigasi dan antisipasinya? Betul, tahun lalu dan kemudian tertinggi itu kan lansia itu kan di 2023 itu 65.000. Lansia itu jangankan kena ombak, kena angin laut aja bisa masuk angin, Mbak. Kira-kira seperti Fakta itu ya? Iya, nah oleh karena itu saya kira ini harus dilakukan kajian yang komprehensif dan harus sangat detail dan tentu harus ada backup dari regulasi begitu memungkinkan atau tidak. Kalau undang-undang saat ini kan cuma transportasi baru di undang-undang turunannya di peraturan Menteri Agama memang harus transportasi udara. Nah oleh karena itu tantangannya adalah bagaimana kemudian yang intinya adalah haji itu bagaimana efisien, tentu dari aspek waktu dan biaya. Nah itu sebetulnya yang menjadi acuannya dan tentu goalnya adalah bagaimana mereka ini pulang dan berangkat itu dalam kondisi selamat, kira-kira seperti itu. Baik, itu tadi pertanyaan yang sama untuk Pak Asep juga ya, bagaimana kemudian ini perlindungan yang nantinya akan diberikan Pak selama kurang lebih 8 hingga 10 hari itu ya terhadap jamaah haji yang akan berangkat, khususnya mungkin para lansia, baik itu dari psikis ataupun juga dari fisik. Baik, terima kasih Bu Tiara. Mungkin kalau kita bisa lesson learn dari cruising ship, kapal pesiar. Bu Tiara, penumpang kapal pesiar itu adalah kapal turis, kapal wisata itu adalah kebanyakan lansia. Karena mereka yang punya duit. Mereka ngambil 14 hari dan lain sebagainya. Di dalam kapal itu ada yang 20 hari. Ada yang 1 bulan dan lain sebagainya. Di kapal itu disiapkan tenaga medis. Ini cruise ya gitu ya. Lesson learn gitu kan. Lebih tua daripada orang-orang yang kaya ada. Karena mereka orang yang punya duit. Gitu loh. Ada yang 90 tahun dan sebagainya gitu kan seperti itu gitu. Nah, mungkin ya di sini juga tadi di samping memang kita harus mengadakan pengajian secara holistik, ya komprehensif gitu kan, baik dari sisi ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya, kita kaji dulu lah secara mendalam gitu kan, supaya ini masuk nggak gitu kan, terkait dengan hitung-hitungan ekonomi dan lain sebagainya. Karena itu sangat gampang, kalau kami sebagai operator kapal ya sangat gampang menghitung itu, bisa dihitung gitu kan dan sebagainya. Apakah itu mungkin atau tidak mungkin komparasi dengan pesawat udara gitu. Cuman itu tadi masalah lansia dan sebagainya ini. Sekarang ini bahwa penumpang kapal tua itu sudah biasa mereka naik 20
jam, 20 hari, 1 bulan dan lain sebagainya. Kalau prinsip seperti itu, kan. Tetapi tentunya di kapal harus disiapkan tenaga medis dan lain sebagainya. Bagaimana kalau orang meninggal dan lain sebagainya dengan waktu 8 hari gitu kan. Memang sudah ada tata keramanya. Iya. Oke, saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, kalau Anda melihat ini seperti apa ya? Resikonya nanti kan juga cukup besar, perjalanan yang jauh, termasuk juga lansia. Apa perlu menurut Anda dibuat semacam kriteria tertentu yang naik kapal laut harus usia tertentu misalnya? Iya, ini yang pertama tentu ada persoalan sebelum ke kriteria ada political will dulu ya dari pemerintah. Artinya kalau memang ini mau dilaksanakan atau diimplementasikan lah itu, maka harus dibuatlah satu kriteria yang memang misalnya harus yang berbadan sehat atau sehat jasmani atau mereka umurnya misalnya di bawah 50 misalnya yang boleh naik kapal, atau mereka yang punya waktu panjang. Bisa saja kan orang-orang dari kampung yang mau naik haji itu kan mereka karena tidak terikat pekerjaan ya, sehingga mereka bisa waktunya cukup panjang. Nah itu kan bisa ditawarkan. Artinya di sini pertama bahwa pemerintah itu melakukan komunikasi publik yang baik. Nah sehingga diinformasi bagaimana kondisi sesungguhnya ketika di kapal, bagaimana aktivitas di kapal dan apa yang dia dapat ketika naik kapal, kemanfaatannya. Karena publik itu selalu mengharapkan manfaatnya apa, saya dapat apa dari ini. Nah di sini itu dikasih kemanfaatan misalnya termasuk tausiah lah tentang agama, tentang misalnya dapat servis-servis yang gratis, tentang apa itu kan harus diberikan makanan yang bergizi tinggi misalnya. Nah yang lain, yang kedua adalah mengenai ini Mbak, edukasi. Jadi edukasi publik ini adalah bagaimana kemudian publik itu memperoleh harapan-harapannya untuk haji itu ya lancar, kemudian nyaman, kemudian juga setelah itu bisa istilahnya mungkin melaksanakan lagi, umroh lagi kan bisa aja kan seperti itu bayangan hal-hal itu yang harus diekosistem masyarakat. Dan di sini kemudian yang kaitan dengan yang mungkin ada juga yang anak-anak kan usia remaja juga mau ikut kan karena ininya ikut, ya itu juga yang sifatnya keluarga harus diatur sedemikian rupa gitu loh Mbak. Baik Pak Trubus, saya mungkin akan langsung konfirmasi ke Pak Mustoli ya, ini sudah menjadi bahasan belum Pak berkaitan dengan mungkin adanya usia yang mungkin dibatasi atau juga kriteria tertentu? Kalau usia kan memang ada batas minimalnya, daftar haji itu kan minimal 16 tahun. Khususnya nanti yang akan mungkin berlabuh dengan kapal gitu ya? Tentu memang dalam kondisi antara penerbangan dengan menggunakan kapal pasti kan mesti dibedakan kriterianya. Karena dengan hari yang panjang, apalagi yang mudah mabok laut gitu. Itu kemudian perlu ada diversifikasi daripada orang-orang yang kelak ketika ini berjalan itu bisa diseleksi lah kira-kira. Tidak kemudian semua orang bisa ke kapal gitu. Tapi batasan tersebut ini belum muncul ya dari pihak pemerintah? Saya kira masih panjang ini pembahasannya dan ini kan baru opsi-opsi alternatif gitu ya. Wacana yang digulirkan oleh Pak Menteri Agama terkait dengan bagaimana kalau tapi tadi sekali lagi ketika kemudian negara tuan rumahnya itu menginginkan, kita nggak bisa tolak. Seperti halnya misalnya dulu mereka menggunakan muasasah begitu, semi yayasan atau BUMN, kemudian sekarang dilempar murni urusan bisnis, murni dengan syarikah-syarikah. Itu kan kita tidak bisa tolak. Atau misalnya tahun-tahun sebelumnya itu kan kesehatan, klinik kesehatan kita itu kan boleh beroperasi. Tahun ini tidak boleh. Bahkan dirazia, sering disidak oleh aparat Saudi. Nah, oleh karena itu saya kira yang sering saya katakan begini, penyelenggaraan ibadah haji itu akan sangat ditentukan dengan policy atau kebijakan daripada negara Arab Saudi. Begitu mereka maunya A, kita harus ikutin A. Begitu maunya mereka B, termasuk dalam hal, nah saya menduga jangan-jangan ini adalah ada kemudian permintaan dari Arab Saudi coba mewacanakan alternatif ini. Karena tujuan mereka dengan visi Arab Saudi 2030 itu kan bagaimana kemudian mereka mendapatkan pendapatan sebesar-besarnya dan tidak lagi tergantung pada minyak. Yang salah satu digenjot adalah haji dan umroh. Sebelum saya ke Pak Asep, saya ke Pak Trubus terlebih dahulu. Pak, ini kalau kita melihat banyak sekali ternyata yang harus dikaji ya. Ada sejumlah aspek begitu yang harus dikaji. Ada melihat apa tidak lebih memakan biaya yang banyak Pak Trubus, karena kan memang dari segi mungkin persewaan kapal, kemudian juga makanan, kesehatan yang kemudian harus dipastikan jika kita bandingkan dengan pesawat. Anda melihatnya seperti apa ya? Iya, kalau hitung-hitungan ya, karena kan ini kan baru asumsi-asumsi ya, artinya perhitungan kalkulasi-kalkulasi yang sifatnya ya di atas kertas gitu ya. Tetapi
saya meyakini ini kalau diimplementasikan tentu nanti kan sambil berjalan bisa dievaluasi lah kekurangan mana dan bagaimana agar pembiayaan, dan mungkin kalau bisa ya kapalnya itu ya juga berkelas-kelas gitu. Jadi ada kelas mewah misalnya, kelas ya biasa, kelasnya kayak ini kayak bus itu Mbak. Jadi akap itu kan ada kelas ekonomi, kelas eksekutif, mungkin juga diberlakukan seperti itu juga. Jadi artinya supaya ada nanti kalaupun misalnya berbentuk perusahaan katakanlah korporasi, itu bisa menghitung istilahnya subsidi silangnya seperti berapa. Itu penting karena gimana pun juga kan kalau ini sifatnya bisnis to bisnis ya artinya di situ yang dicari kan profit. Nah ketika profitnya bisa untung lah katakan ya istilahnya tinggi gitu. Maka di situ kan ada keberlanjutan. Karena bicara itu intinya keberlanjutannya. Nah inilah yang kita harapkan di dalam ini terlepas dari misalnya itu tadi komentar-komentar yang sifatnya hitung-hitungannya seperti apa, nah, tetapi yang jelas memang ini harus ada semacam desain yang bisa diterima semua pihak, Mbak. Artinya ketika ini adalah haji, ini adalah umroh, di mana kemudian ketika Anda ini melakukan pilihan, saya mau mulai pakai pesawat, ya berarti sudah ada resiko, misalnya biaya lebih mahal, macam-macam. Saya pengen naik kapal, tapi kapalnya kapal yang kelas mewah, ya berarti saya harus harganya sekian, harus tahu gitu. Tapi kalau kapalnya sekedar kapal yang ini ya sudahlah kita ini. Yang penting adalah ini pihak ini Arab Saudi, Mbak, itu yang penting banget. Ini Arab Saudi itu jangan, karena kebijakan sering berubah-ubah Arab Saudi itu, Mbak. Karena jadi, Indonesia pasti menyesuaikan seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Pak itu yang dikatakan Mas Mus itu tadi ini penting, Mbak. Baik, saya ke Pak Asep. Pak Asep, Anda yang sangat-sangat akrab begitu ya dengan seperti apa kondisi yang barangkali bisa dihadapi juga oleh para penumpang yang berkaitan dengan perjalanan panjang, jamaah haji begitu ya. Apa sih sebenarnya yang perlu disiapkan? Mungkin tes-tes tertentu, kemudian juga gambaran perjalanannya nanti akan seperti apa jika memang itu betul dilangsungkan. Tapi dijawab nanti Pak Asep, kami akan jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung ke Pak Asep. Pak Asep, ini mungkin kalau penonton ya yang kemudian melihat diskusi kita ini tidak ada gambaran Pak sebenarnya. Menaiki kapal laut untuk kemudian ini berhaji ini adalah hal baru gitu. Apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan? Mungkin secara fisik, kondisi, setidaknya dari fasilitas juga yang harus dipenuhi selama kurang lebih 8 hari tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin kalau kapal tertentu ataupun dari perusahaan tertentu ditunjuk untuk sebagai penyelenggara haji atau sebagai carrier untuk Pak Haji, ya kita tentukan saja misalkan terkait dengan fasilitas gitu kan ya. Di kapal itu AC-nya seperti apa, makanannya seperti apa, kamarnya seperti apa gitu kan ya. Terus juga difasilitasi oleh tenaga medis dan lain sebagainya. Karena memang Indonesia juga memang 75% kan laut. Katanya ada istilah nenek moyang kita adalah pelaut gitu kan. Ada wilayah-wilayah tertentu dia lebih preference naik kapal laut. Karena kapal laut sekarang itu nyaman, Bu Tiara gitu. Ada pin stabilizer, kapal bisa stabil dan sebagainya. Ada ombak besar pun tidak terasa dan lain sebagainya. Kalau untuk jamaahnya sendiri mungkin Pak, ada yang perlu menjalani pemeriksaan tertentu memastikan dia bisa berlayar atau tidak? Oh betul, kalau gitu kan bisa di screening gitu kan ya, terkait dengan penyakit dan lain sebagainya. Mungkin untuk tahap awal segmentasinya orang yang segar bugar dulu gitu kan umurnya yang 50 tahun dan ke bawah dan sebagainya. Tapi itu tadi sebenarnya culture untuk naik kapal laut itu tadi. Orang-orang tua, orang-orang asing naik cruise itu mereka tua-tua, Bu. Ada umur 75, umur 80 gitu kan. Jadi kebetulan saya berkecimpung di keagenan kapal pesiar gitu kan, 14 tahun saat itu memang tidak jadi masalah. Mereka enjoy saja, memberikan kebutuhan dan sebagainya. Karena kapalnya juga memang bagus, Pak, gitu kan. Dan bagus memang itu yang aman, membedakan gitu. Yang membedakan kapal tahun 79 yang tadi sempat diceritakan oleh Pak Mustoli begitu ya. Ini perbedaan dari memang spesifikasinya saja kah atau memang juga secara rute berbeda, Pak? Baik. Terkait dengan spesifikasi kapal yang 40 tahun yang lalu berbeda tentunya. Itu tadi sekarang itu kapalnya lebih besar, AC-nya gitu lebih modern, fasilitasnya juga lebih lengkap gitu kan. Ada pin stabilizer, kapal itu berjalan di laut itu kalau ada ombak besar itu tidak begitu terasa gitu kan, seperti itu. Ada seperti itu. Makanya orang-orang Indonesia juga mohon maaf, ngantri mereka naik kapal turis. Kurang lebih 35.000 orang gitu ya, naik kapal cruise di luar negeri, di Eropa gitu kan. Karena memang sudah tahu nikmatnya naik kapal. Secara rute pun juga berbeda. Di Singapura, ya saya pernah naik Sapphire Princess misalnya dari Princess Cruise. Itu orang di Indonesia banyak, penumpangnya 2.000 Sapphire Princess itu. Beli hari ini untuk tahun depan berangkat, itu mereka rela. Nah di haji juga kenapa tidak? Untuk itu makanya ini pengkajian itu harus holistik dan komprehensif lah. Kaji dulu benar-benar dari sisi
regulasi gitu kan, operasional dan lain sebagainya, holistik. Jadi end to end gitu kan, supaya itu tidak menjadi masalah baru, dikaji betul gitu kan. Seperti yang terakhir seperti dengan Prof. Trubus tadi, perlu adanya willingness dari pemerintah. Setelah komprehensif itu ya tinggal willingness yang kuat, strong willingness bagaimana gitu kan, aturan-aturan itu ditetapkan seperti itu. Karena dengan aturan itu baru bisa jalan. Tadi disebutkan kan, saat ini PP-nya hanya dengan pesawat udara, dengan kapal belum. Tapi kan aturan itu aturan manusia. Aturan manusia itu relatif dan subjektif. Benar hari ini belum tentu benar 2 hari kemudian. Gitu. Oke, baik Pak Mustoli. Ini nampaknya banyak yang perlu dipersiapkan begitu ya, karena memang masih dalam kajian. Tapi kalau dari pihak Anda sendiri, apakah juga nantinya akan mengadakan semacam uji coba begitu Pak, memastikan semuanya apa yang kurang dan apa yang perlu ditambahkan? Ya tentu kita juga selain fakta-fakta dan kemudian tadi empirik yang disampaikan oleh Pak Asep begitu ya, kita juga mengkaji dari aspek kesejarahan sebetulnya Pak. Misalnya, sebetulnya kan penyelenggara ibadah haji dengan menggunakan jalur laut itu kan justru dari dulu menggunakan laut. Dulu kan perahu kapal layar gitu ya, kemudian kapal uap dan kemudian semakin kesini semakin modern dan kemudian menggunakan pesawat terbang kan begitu ya. Nah memang dalam catatan zaman dulu Pak, itu kira-kira di tahun 52 ada juga peristiwa dari 18.000 jamaah haji yang menggunakan kapal laut itu ada 2.000 orang meninggal misalnya dalam proses perjalanan pulang pergi. Kemudian sebelum kita sendiri secara mandiri memberangkatkan jamaah ke Arab Saudi, itu kan dulu kan ada namanya agen Herclots namanya, Herclots yang kemudian harus kita transit di Singapura dulu, baru dari sana. Nah itu artinya ini kan kita punya kesejarahan yang cukup identik sebetulnya dengan penyelenggaraan ibadah haji. Hanya tadi yang hari ini kemudian masyarakat menolak itu soal mindset saja sebetulnya Pak. Mindset pertama tadi lama begitu ya. Tapi BP Haji juga menolak gitu. Pak Mustoli. Iya saya kira BP Haji kan sudah diperintahkan oleh Pak Prabowo bagaimana kemudian penyelenggaraan ibadah haji itu kan lebih efisien biaya dan tentu waktu dan salah satu yang sedang kenapa BP Haji kemudian menolak begitu ya. Saya bisa memahami Mbak. Kenapa? Karena BP Haji sedang mengkaji bagaimana kemudian waktu tinggal jamaah haji di Arab Saudi itu bisa dipangkas. Dari yang sekarang ini 40 hari, ingin dipangkas kemudian menjadi 35 atau 30 atau bahkan misalnya sama kayak haji khusus misalnya. Itu kajian mereka di situ. Kenapa? Kalau masa tinggal di Arab Saudi itu bisa dipangkas, otomatis akan terjadi efisiensi yang signifikan. Nah tapi di sisi lain kemudian Pak Menteri Agama mewacanakan terkait dengan menggunakan jalur laut. Nah ini kan seolah-olah kalau jalur laut menggunakan mindset zaman dulu itu kan berbulan-bulan. Tapi menurut Pak Asep kan bisa berapa tadi Pak? 7 hari. 8 hari. Berarti memang bolak-balik jadi 16 hari ya. 16 hari. Nah, ini pertanyaannya kemudian adalah menyangkut waktu tempuh dan kemudian jarak dan proses itu. Baik. Setelah kemudian jamaah sudah sampai di sana, mereka berapa hari? Sedangkan pulangnya kan butuh 8 hari nih. Betul. Nah, ini yang kemudian waktu saya kira mereka di Tanah Suci, teman-teman BP Haji kemudian memang agak keberatan dengan wacana yang disampaikan oleh Pak Menteri begitu. Menarik kita membahas mengenai BP Haji begitu ya Pak Mustoli. Kalau per tahun 2026 kan sudah berganti ya penyelenggaraan ibadah haji ini nantinya akan menjadi tanggung jawab BP Haji. Kalaupun nanti akan menjadi tanggung jawab BP Haji akan seperti apa ya? Karena kan BP Haji sendiri keberatan menolak berpindah gitu ya. Dan desainnya akan berubah atau tidak tergantung kemudian politikal DPR Komisi 8 khususnya atau Panja Undang-Undang RUU Haji ini itu apakah bisa mengejar target kemudian bulan September itu bisa ketok palu berubah undang-undangnya dan memberikan kewenangan undang-undang itu kepada beralih dari Kementerian Agama ke BP Haji. Kenapa Pak? Ini sudah sangat krusial. Arab Saudi sudah mengeluarkan timeline penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 dan Juli paling lambat Agustus itu kontrak-kontrak pemondokan hotel itu harus sudah dieksekusi. Nah pertanyaannya kemudian dengan kondisi transisi seperti ini, siapa yang akan bertanggung jawab? Nah itu dia. Pertanyaan untuk Pak Trubus juga. Anda melihatnya seperti apa Pak Trubus? Kalau toh nanti ada semacam masukan-masukan atau hal-hal yang tidak efisien begitu ya berkaitan dengan adanya wacana ini, sementara juga ada peralihan ke BP Haji dan kita ketahui bahwa BP Hajinya mungkin agak keberatan dengan adanya wacana ini. Protes-protes atau masukan-masukan masyarakat ini bisa menjadi tanggung jawab siapa Pak Trubus?
Kalau tanggung jawab tadi ini Mbak, dua pihak, yaitu Kementerian Agama dan BP Haji itu. Karena apa? Karena masa transisi itu memang menjadi kewenangan dua lembaga itu. Nah, tinggal bagaimana kemudian nanti adalah pemerintah melakukan apa yang disebut pelibatan publik. Karena apa? Karena ini kan menyangkut bagaimana publik disediakan pilihan selain naik pesawat, ada naik ini kan perlu. Nah, karena itu kalau Kementerian Agama ini kan dia punya sampai ke kabupaten kota kan ada dinasnya Mbak. Jadi kan mensosialisasikan, minta pendapat kepada masyarakat, dialogkan dulu seperti apa. Karena apa? Bisa saja kan Indonesia negara pulau-pulau, ada 17.000 pulau loh Mbak kita ini, dan pelabuhan-pelabuhan yang siap yang mana kan harus dibeberkan lah, di mapping seperti apa. Nah, di satu sisi juga harus bagaimana pemerintah daerah mendorong agar masyarakat juga memberikan pilihan-pilihan tadi. Artinya ketika dia memilih naik kapal itu ya dengan segala resiko diberikan. Nah, di sini kemudian nanti masyarakat memahami bahwa ketika mereka ada segala sesuatu mungkin harganya lebih mahal, karena misalnya lebih lama misalnya. Nah, itu bagaimana kemudian pemerintah itu merespon secara baik. Artinya kebijakan Pak Presiden Prabowo dan pemerintah Arab Saudi ini harus segera dilaksanakan. Tadi Mas Mosul sudah menjelaskan semuanya. Jadi ini menurut saya kita tidak perlu lagi bermain-main dengan hal-hal lain. Yang penting juga, yang kedua ini adalah mengenai kalau ini terwujud setidaknya ada penciptaan lapangan pekerjaan. Ini yang penting sekali. Indonesia dalam posisi, ya jujur-jujur saja, lapangan pekerjaan sangat sulit, dan belakangan ini diskusi tentang itu kan panjang, artinya malah suruh ke luar negeri lah yang apa. Menurut saya ini kesempatan, karena ini kan juga akan menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Jadi harus dihitung secara itu. Kita nggak usah berpikir romantisasi era dulu zaman begini, zaman baula, kita sudah nggak perlu pakai istilah mitos, kita logos saja lah, yang logis-logis saja seperti apa ya, supaya kita tidak terperangkap, terjebak dalam situasi di mana kemudian kita akhirnya ya tertinggal, sementara Arab Saudi sudah mengubah dengan cara kebijakan seperti itu. Kita tinggal merespon aja, ikuti semuanya. Kalau memang 2026 harus sudah dilaksanakan, tinggal tanggung jawab siapa? Kementerian Agama, BP Haji duduk bersama. Kita selesaikan seperti pelibatan publik ada di situ. Bagaimana kemudian DPR juga ikut mengawasi, ikut membantu bagaimana memecahkan berbagai solusi-solusi yang nantinya mungkin akan segera diambil secara cepat. Saya rasa itu yang penting Mbak, karena kalau enggak nanti ini cuma menjadi wacana, dan wacana ini sudah lama, dan kita sudah pernah melaksanakan tahun 76 sudah melaksanakan itu. Sebenarnya ada persoalan kemudian perusahaannya ditutup karena pilot segala, kan tidak ada cerita-cerita masa lalu. Dan ini menurut saya juga nggak fair lagi zaman sekarang kita mengatakan kapalnya begini yang nggak baik lah, nggak nyaman. Saya rasa sudah sekarang kapal sudah begitu nyaman, jenis-jenisnya juga sangat beragam, tinggal bagaimana masyarakat memilih. Membayangkan aja seperti bis Pak, bis itu sekarang ada sleeper bis yang sambil tidur sampai ini ada sekarang, tidak semua bis harus duduk berdempet-dempet juga enggak. Kan jadi semuanya sudah tersedia, tergantung bagaimana masyarakat memilih dengan resiko biaya yang dia sesuai kapasitas kemampuannya itu. Saya rasa itu yang penting. Baik, kita akan nantikan ya seperti apa kemudian ini hasil dari pengkajian ini, karena seperti yang tadi sudah kita bahas bahwa ini sebenarnya masih dalam kajian, masih banyak yang harus dipastikan lagi oleh pihak pemerintah. Tentunya kita optimis karena memang balik-balik lagi tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan dan juga keamanan bagi jamaah haji dan juga umroh begitu ya. Terima kasih banyak Pak Mustoli, kemudian juga Pak Asep dan juga Pak Trubus atas waktu dan juga perspektifnya yang diberikan di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya.